Oke, jadi kita lanjut lagi untuk ngoding aplikasi kita ya, yang di aplikasi perpustakaan, khususnya untuk yang front end. Kita sebelumnya udah bikin list buku dan juga create buku, dan sekarang kita pengen coba edit dan hapus ya. Sebetulnya ini akan jadi series yang panjang banget karena front end itu banyak yang perlu kita bahas. Oke, jadi di sini gue pengen mempusatkan kita kepada hapus dulu deh ya. Jadi kalau lu sering ngelihat aplikasi itu jarang ketika diklik itu dia langsung menghapus gitu ya, karena kan bahaya juga kan dihapus tanpa konfirmasi tuh. Nah makanya kita seringnya tuh kasih modal ataupun confirmation gitu ya. Contoh kayak gini nih, misalnya ketika di sini gue pengen bikin delete books gini, misalnya gini, confirm ya, if confirm, yakin mau delete ini gitu ya. Nah ini bisa nih kayak gini. Jadi nanti ketika di delete, dia klik delete, klik hapus maksud gue ya, klik hapus di sini. Nah ini nggak langsung jalan ya, tapi ada konfirmasi dulu. Mungkin sekarang sebetulnya kita cukup jarang ya ngelihat modal kayak gini karena tidak terlihat estetik dan nggak bagus lah ya, nggak ada nggak ada ikonnya atau nggak bisa di custom gitu ya bentuknya. Makanya ada yang namanya speed alert gitu, itu bisa juga. Cuman kalau di dalam sini gue cukup jarang menggunakan itu. Gue biasanya bikin komponen sendiri gitu. Nah komponen sendirinya ini misal begini dah, kita bikin div gini, lalu yang mana div ini adalah kita bayangkan dia punya lebar dengan lebarnya adalah full dan dengan tinggi screen. Kita bayangkan dengan backgroundnya adalah backgroundnya mungkin backgroundnya adalah gray ya, gray 400. Kita bisa membayangkan seperti ini. Nah sekarang kita bisa bayangkan juga bahwa nantinya posisinya ini adalah absolute dengan left ini 0. Oke, sekarang gue pengen ketik absolute dan topnya ini juga 0. Nah jadi seperti ini. Bayangkan ada ada yang seperti ini. Lalu kita bikin di dalamnya ini adalah mungkin sebuah gitu ya, sebuah w full screen lagi, tapi di sini flex justify-nya center, itemnya juga center. Jadi nanti ketika di sini gue pengen bilang confirm gitu, dia akan di tengah di sini. Nah dengan begitu kita bisa bilang di sini bahwa misalnya ya strong gitu, atau boleh ya strong gitu misalnya, konfirmasi. Nah, ini lalu di bawahnya adalah aksi ini akan menghapus data buku beserta dengan relasinya. Nah, nanti kayak gini bisa nih kayak gini nih ya. Lalu misalnya kita pengen BG opacity-nya sekitar 50 aja, jadi dia nggak kerang-kerang amat. Jadi kayak gini bentukannya ya. Nah ini bisa begini nih, jadi konfirmasi aksi ini akan menghapus buku gitu. Misalnya 600 boleh kayak gini. Lalu misalnya lagi di sini ada BG white itu ya, supaya dia ada di sini. Lalu kita pengen bikin padding 4 gini, lalu rounded XL. Nah kayak gini bisa ya, jadi lebih bisa di custom nanti kalau misalnya teman-teman perlu kebutuhan lain apapun itu. Nah bisa nih di custom kayak gini ya, W full tapi max W nya itu adalah SM gitu. Nah ini bisa kayak gini ya, jadi lebih elegan gitu. Nah jadi di bawahnya nanti baru kita kasih button gitu, misalnya gini, div lagi ini, atas juga kita kelompokkan saja ya pakai div lagi. Nah kayak gini. Terus di bawahnya bisa nih kayak gini, misalnya
PY 2 gitu, border T, border gray 300 gitu. Nah kayak gini bisa nih, jadi di bawahnya ada tombol, atau mungkin nggak ada juga nggak apa-apa, kayak gini. Oke, konfirmasi aksi ini akan menghapus data buku beserta dengan relasinya. Nah sekarang di bawahnya tinggal kita bikin aja button ya, button kayak gini. Lalu di sini tentu aja batal ya, batal. Lalu yang satunya lagi adalah lanjutkan ya, lanjutkan. Oke, jadi di sini mungkin kita pakai grid aja, grid dengan lebar dengan kolom 2. Nah begini. Lalu di sini bisa bagi gray 100 ya, kayak gini. Nah bisa begini dengan PY 2 boleh kayak gini. Nah atau mungkin 1,5 juga boleh gitu. Oke, lalu di sini ada BG green 600 misalnya ya, text white rounded XL. Nah bisa begini ya, jadi lebih bagus. Ini bisa juga kita kasih gap 2. Oke, lalu sepertinya ini PX ini kita set aja PX dengan PB ini 1 tapi PY nya itu 2. Nah supaya yang bawah ini nggak terlalu jauh. Nah terlihat lebih bagus kan, cuman kalau teman-teman ngerasa lebih ini sepertinya jelek ya, bisa diubah-ubah aja ya, sesuaikan aja dengan selera gitu. Nah ini oke. Misalnya ini juga biasanya lebih teksnya lebih soft dia. Nah kayak gini. Oke, jadi sekarang ketika dia klik batal lalu lanjut dia ngapain gitu, intinya kan begitu ya. Nah maka dari itu sebetulnya di sini kita perlu bikin satu data supaya apa? Supaya nanti misalnya gini, ada yang namanya books delete loading. Nah supaya ini adalah akan menghandle loading yang ada di sini nih kalau terjadi loading. Lalu yang kedua di sini juga ada yang namanya books delete inquiry ya. Nah ini kalau teman-teman punya cara yang better silahkan diimplementasikan saja. Cuman saya pengen menggunakan konsep-konsep yang sederhana aja ya, supaya nanti yang baru main di view lebih melihatnya gampang gitu view itu ya. Nah di sini ketika delete loading inquiry ya, lalu di sini ada yang namanya adalah books delete dialog show. Jadi kalau ini menunjukkan dialog ini perlu di show atau enggak. Oke. Maka di sini ketika dia delete books ini, dia nggak langsung nge-delete bukunya ya. Misalnya on click delete book. Nah ini boleh kayak gini. Nah jadi nanti ketika dia bilang ada penghapusan buku ya, penghapusan bentar, ini bukan TypeScript ya. Nah tadi juga TypeScript bukan juga ya, karena any buat apa pakai TypeScript kalau masih pakai any terus gitu. Nah di sini box ini inquiry ini kita taruh di sini gitu ya. Nah kenapa ditaruh di sini nanti? Karena nanti ketika kita posisi lanjutkan di sini, kita kan nggak tahu ya ID-nya apa, maka dari itu ID-nya perlu kita simpan di sini dulu ya. Lalu delete ini kita set ke true. Nah ini akan jadi indikator untuk menentukan apakah ini perlu ditampilkan atau tidak. Nah begini ya. Oke, lalu on click delete ini kita pakai di dalam sini. Nah ini dengan parameternya book ID. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, dilihat di sini nggak ada kan? Ketika diklik hapus, muncul konfirmasinya. Konfirmasi aksi ini akan menghapus data buku beserta dengan relasinya. Kalau klik batal harusnya dia keluar kan ya. Maka dari itu ketika diklik batal di sini, klik ya batal ini, dia harusnya melakukan book delete ini ke false. Ya kan, karena dia nggak intinya buat ngilangin aja kan. Nah kayak gini. Tapi teman-teman sadar nggak sih ini terlalu gede nih kayaknya buttonnya ya. Mungkin kita kecilin dulu kali ya. Mungkin ini bisa ke ini entah dari teksnya atau dari paddingnya ya.
Coba mungkin dari padding kita coba lihat apakah dari paddingnya. Oh iya, benar dari paddingnya ya, 0,5. Kayak gini aja ya, segini nggak apa-apa kayaknya, aman juga sih. Oke. Jadi saya pengen ngapus yang ini, diklik aja hapus, batal, jadi bisa kayak gini. Oke, lalu kalau confirm gimana? Nah, kalau confirm berarti nanti kita bilang aja di sini delete books gitu ya. Nah, ini ID-nya kita nggak perlu tahu kan? ID-nya kita sudah simpan di dalam books delete inquiry. Jadi di sini books delete loading ini kita set ke true. Kita catch kalau nanti ada error. Ini. Lalu books delete loadingnya bukan tadi ya. Nanti aja taruh di finally. Ini kita set ke false kalau sudah selesai. Nah, ini. Lalu di sini kita await ya, asing lagi di sini, jangan lupa http delete API v1 apa ya tadi ya nama endpointnya. Kita coba lihat di sini book delete itu harusnya gini sih, books lalu ini books lalu nama ID-nya. Kita bisa pakai yang di sini, boleh nih ya, yang books delete inquiry value kayak gini. Oke, lalu udah tinggal kita proses ke sini. Ketika diklik, tolong dong ini lanjutkan prosesnya gitu ya. Terus tinggal kita jangan lupa ya, biar nggak bengong aplikasi kita kasih tahu di sini bahwa loading ya. Jadi delete books delete loading. Nah, processing. Nah, lanjutkan. Lalu di sini gue pengen disable. Nah, ini. Lalu kelasnya juga ganti BG opacity-nya ke 50. Nah, sip. Oke, jadi harusnya udah aman nih. Kita coba lihat lagi, kita balik ke sini. Kita pengen coba cek ketika diklik hapus ya, apa yang terjadi. Lanjutkan. Nah, sudah berjalan. Jadi kalau kita refresh, datanya sudah hilang. Cuman kita belum melakukan post prosesnya ya. Jadi ketika sudah di delete, kita hanya perlu melakukan penutupan dialognya ya ke false. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu ngambil buku lagi ya. Bukunya kita perlu ambil ulang. Maka dari itu sekarang, kalau gua hapus di sini, hapus gitu. Nah, datanya sudah ada. Tinggal satu doang. Ini juga coba hapus. Nah, sekarang datanya nggak ada. Kalau dilihat di sini, datanya ini nggak ada sama sekali, tapi dia nggak tahu nih nampilin apa. Maka dari itu kayaknya kita perlu bilang juga di sini nih, 1TR kita khususkan untuk pertanda bahwa datanya itu nggak ada ya. Ya memang kosong aja gitu. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti call span-nya 5. Data tidak ditemukan. Ini hanya muncul if hanya muncul kalau lainnya itu sama dengan 0. Nah, data tidak ditemukan. Oke, kita coba bikin buku baru ISBN. Ini lalu namanya adalah bicara itu ada seninya. Oh, Su-yang. Nah, ini. Coba simpan. Oke. Coba batal, lihat di sini muncul ya. Nah, berarti sekarang kita sudah melakukan solving terhadap penghapusan data buku kita. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam gimana sih cara ngedit data kita. Nah, maka dari itu kita sebetulnya perlu bikin satu screen baru untuk ngedit ya, edit view gini. Kita bisa bawa kok yang di add gini, kita bawa ke sini. Kita copy paste di edit view ya. Lalu ke router di sini kok ke sini ya. Router di sini lalu kita bikin ya. Di sini ada import yang namanya book edit from ini view books edit. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita menemukan satu case ya. Gimana cara kita melakukan passing ID dari sini dari list of book
ke dalam halaman edit ya, karena kita kan perlu tahu kan ID mana yang diedit. Maka dari itu kita bilang di sini edit atau ID edit kayak gini. Ini bisa kayak gini. Jadi namanya adalah book edit dengan komponennya adalah gini. Maka nanti ketika di dalam indeks ya, indeks ini edit ini kita bisa ganti aja ke router link. Nah, kita ganti ke router link dengan tujuannya ke name yang namanya book edit dengan param ini ID-nya adalah book ID. Nah, ID ini adalah param yang kita set di sini ya. Nah, ini ID. Jadi kalau kita coba pergi ke dalam edit, klik. Nah, bisa dilihat di sini muncul ID yang ada kayak gini. Nah, mantap ya sebetulnya. Oke, sekarang kita tinggal ubah-ubah aja yang edit-edit ini ya supaya menyesuaikan. Yang pertama adalah kita penyesuaian yang namanya title kita ya. Kita ganti ke edit data buku misalnya gitu ya. Nah, ini. Lalu yang kedua, kita juga perlu ngambil data ISBN, judul, deskripsi ya dari data yang lama, kan betul gitu ya. Maka dari itu sebelum itu kita perlu mengambil data list atau detail bukunya ya. Jadi kalau dilihat itu kita punya sebetulnya. Bentar, kita coba buka Quarkus gua. Kita lihat di dalam book resource itu kita punya satu endpoint untuk ngambil detail ya. Punya nggak ya kita? Book resource put delete post delete dan and edit. Oh, berarti kita nggak punya ya. Nah, karena kita nggak punya, mungkin sekarang kita perlu memikirkan gimana caranya kita mempassing data ke sini. Kayaknya kita mendingan bikin endpoint baru aja nggak sih supaya kita melihat mekanismenya gitu ya. Teman-teman bisa melihat nanti mekanismenya gimana. Maka dari itu mungkin di sini di ini aja kali ya, kita copy aja. Kayak gini. Kita paste kayak gini lalu ke get ya kayak gini. Lalu show book param ID. Oke. Responnya gampang aja. Jadi nanti ketika sudah dapat datanya, kita transform langsung. Kita transform dengan transformnya pakai data yang di sini aja. Mirip sama ini nih. Book data ya pakainya. Ya benar, book data ya. Jadi kita bisa kirim kayak begini aja. Book data ini, book data set ID, ISBN, title dan description. Oke, lalu di sini ada yang namanya entity ya. Nah, ini. Lalu build. Oke. Nah, sepertinya sudah bisa ya. Oke, kayak gini. Lalu sekarang tinggal kita pergi ke JavaScript kita lagi. Ingat ya, ini kita pakai Quarkus jadi nggak perlu di reload. Dia akan otomatis bisa kok. Jadi di sini kita pengen bikin satu endpoint baru, satu method baru untuk get book detail ya, gini. Nah, ini. Try gini. Kayak biasa ya, kita perlu try, lalu di sini ada let response await http get books gini. Nah, ini kita akan ambil dari, bentar, ini perlu pakai ini ya. Kita akan perlu ngambil dari ini kan ya, ID yang di sini kan. Maka dari itu kita perlu satu lagi yaitu root ya, use root. Bedanya root dengan router adalah root adalah kondisi saat ini ya. Router itu adalah navigasi kita, router. Nah, di sini bisa pakai gini aja, lalu params ID ya. Nah, kayak gini. Lalu catch nanti aja ya. Nanti kita akan bikin seri khusus untuk handling error kayak gini-gini ya. Kita async dulu aja. Lalu dapat responnya. Nah, ketika dapat responnya, kita bisa data form ini value ke respon data atau respon data boleh. Oke, lalu ketika on mounted gini kita ambil datanya. Oke, sip. Sekarang kalau kita refresh, nah sekarang udah dapat. Jadi kalau kita edit di sini,
muncul datanya kayak gini. Terlihat sangat menarik sebetulnya ya. Tapi sebelumnya kita perlu nambahkan ID di sini ya. Boleh aja sebetulnya. Oke. Lalu yang selanjutnya, gimana cara kita melakukan update data di dalam buku? Sama sebetulnya dengan submit nih ya. Jadi, nah ini on click submit kita ubah aja, kita ganti ke put ya. Books dengan ID-nya adalah dapat dari data form. Bentar, ini bukan literal. Data form value.id. Nah, ini boleh kayak gini. Data buku berhasil disimpan, berarti sekarang kita ganti ke routernya, kita push ke yang namanya adalah book. Ya, kayak gini. Oke, sepertinya sangat menarik ya. Di sini yang reset formnya juga nggak perlu ya. Kita nggak perlu mereset form. Ini juga berhasil juga nggak perlu. Oke, nanti disesuaikan aja kalau memang perlu ada improvement ya. Di edit misalnya kita pengen ganti ke 2, lalu bicara seninya itu pakai ini misalnya. Nah, ini seninya. Oh, Suyang bukunya. Coba simpan. Nah, sekarang sudah berubah. ISBN berubah, judulnya juga berubah, deskripsinya juga sudah berubah.